Hari ini kita lagi ada di salah satu rumah di Bandung yang dibangun oleh Rancang Bangun 123 di lahan berkontur. Dan ini kondisi lahan sebelumnya. Sekarang kita lihat hasil akhirnya. Ikuti aku, kita lihat rumahnya pelan-pelan. Rumah ini berada di kawasan Coblong, Bandung dengan luas tanah 159 meter persegi dan luas bangunannya 182 meter persegi. Rumah ini bergaya minimalis tropikal yang terasa dari bukaan dan suasananya yang cukup terang. Dari luar, tampilannya cukup simpel, tapi sudah mulai terasa bagaimana rumah ini mengikuti kontur lahannya. Masuk ke area depan, ternyata nggak cuma soal tampilan, tapi juga cukup fungsional. Di dekat gate ini sudah disiapkan space khusus untuk tempat sampah di bagian bawah. Dan bagian atasnya dimanfaatkan untuk meletakkan paket. Jadi kurir tetap bisa taruh barang tanpa harus masuk ke dalam area rumah. Area carport cukup untuk satu mobil dan 2 motor. Meskipun fungsinya untuk parkir, tetap diberi sentuhan elemen hijau, jadi suasananya tetap lebih hidup. Menariknya lagi, di bagian bawah tangga ini dimanfaatkan dengan cukup maksimal. Kalau dilihat sekilas, tampilannya seperti panel dinding biasa yang menyatu dengan desain. Padahal sebenarnya ini adalah storage tersembunyi. Bisa digunakan untuk menyimpan sepeda atau barang lainnya. Jadi tetap rapi tanpa mengganggu tampilan utama di bagian depan rumah. Dari sini kita langsung naik ke area teras. Aksesnya dibuat sedikit lebih tinggi mengikuti kontur lahan. Jadi ada jeda sebelum benar-benar masuk ke dalam rumah. Bisa jadi tempat duduk santai atau sekedar ambil jeda sebelum masuk ke dalam. Sekarang kita lanjut lihat ke dalamnya. Wah, begitu masuk langsung terasa lebih lega. Di area depan ini ada foyer yang kemudian terbuka ke area open plan. Ruang keluarga, ruang makan, dapur, dan inner court tanpa sekat. Kalau diperhatikan, material lantainya juga dibuat berbeda. Di area foyer menggunakan vinyl Vicenza Elm dengan tekstur yang lebih hangat. Sementara masuk ke area dalam menggunakan homogeneous style ukuran 60 x 60 cm tekstur matte motif beige polos yang lebih clean. Perbedaan ini jadi penanda transisi dari area masuk ke area utama. Jadi tanpa sekat pun zonasinya tetap terasa. Nah, ruang keluarganya dibuat cukup nyaman untuk berkumpul. Bergeser sedikit ke area makan, posisinya berada di tengah. Jadi tetap mudah dijangkau dari semua sisi. Lanjut ke area dapur, tampilannya dibuat lebih clean dan fungsional dengan kombinasi material yang mendukung aktivitas sehari-hari. Dapurnya dibuat layout letter U untuk memanfaatkan area bawah tangga. Lantainya menggunakan homogeneous style ukuran 60 x 60 cm tekstur matte motif terrazzo undertone beige. Ada brick face bar dengan aksen semen expose yang multifungsi buat area prep atau sekedar ngopi santai. Backsplash-nya menggunakan keramik ukuran 10 x 20 cm tekstur gloss motif putih polos, dan top table-nya menggunakan material homogeneous style ukuran 60 x 60 cm tekstur gloss motif putih polos. Supaya nggak terasa sumpek, ada tambahan LED strip dan lampu gantung yang bikin suasananya tetap terang dan jauh dari kesan gelap. Di samping dapur, ada area inner court yang dibuat dengan konsep dry garden. Kalau dilihat, elemennya cukup simpel, ada pasir putih, batu alam, dan pohon sebagai titik fokus di tengah. Area ini menggunakan conwood dan dinding cat tekstur semen expose yang senada dengan aksen di area dapur tadi. Jadi secara visual masih terasa menyambung. Di sini juga ada void yang terbuka sampai ke lantai atas. Sekarang kita naik ke area split level. Karena lahannya berkontur, transisi ruang di rumah ini dibuat mengikuti perbedaan ketinggian tanah. Tangga menuju ke sini punya desain yang ringan dengan railing putih minimalis dan aksen kayu pada anak tangganya. Nah, dari sudut ini kita bisa langsung melihat ke bawah, ke area void dan area open plan. Oh iya, jangan lupa ya follow Instagram @rancangbangun123 dan @karya.rancangbangun123 untuk info update seputar desain dan bangun rumah. Lanjut, kamar tidur utama, suasananya terasa hangat dengan lantai vinil dan detail drop ceiling. Kamar ini punya jendela besar yang menghadap langsung ke arah inner court tadi, jadi sirkulasi udaranya maksimal. Di area ini juga sudah
tersedia kamar mandi dalam supaya lebih private dan fungsional. Nah, di samping kamar utama ada lorong yang menghubungkan beberapa area fungsional. Di sisi ini ada kamar mandi bersama yang lengkap dengan wastafel, shower, dan kloset duduk dan ambalan yang fungsional. Sementara ujung lorongnya ada area servis untuk cuci jemur. Penempatannya efisien, jadi area bersih dan area kotor tetap terorganisir di satu jalur. Sekarang, yuk naik ke level paling atas. Di sini ada satu kamar tidur lagi yang nyaman dan area balkon yang disiapkan sebagai ruang tumbuh. Kamar tidurnya punya bukaan kaca super besar yang menghadap langsung ke area foyer. Jadi cahaya alaminya maksimal dan kita bisa lihat ke arah kamar utama dan area inner court di bawah. Terakhir kita ke area balkon. Ini adalah area yang disiapkan sebagai ruang tumbuh. Jadi kedepannya masih bisa dikembangkan lagi sesuai kebutuhan. Desainnya simple dengan dinding panel kayu yang hangat dan pencahayaan lampu dinding yang minimalis. Karena posisinya di paling atas, area ini terasa lega banget, cocok buat tempat santai sambil menikmati udara Bandung. Setuju gak sih? Rumah kayak gini tuh yang bikin kita betah di dalam dan tenang dari luar. Kalau rumah impian teman-teman kira-kira kayak gimana? Coba komen ya.